Para milenial dan Gen Z yang membenci MBG dan Prabowo, tapi membela Nadiem Makarim adalah mereka yang naif, hipokrit, dan munafik. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Saya akan tunjukkan kesamaan antara Nadiem Makarim, Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dan saya akan juga membuka mata kalian semua bahwa Simpang Susun Semanggi, Formula E, Stadion JIS termasuk pengadaan Chromebook dan MBG serta Kopdes adalah satu hal yang sama. Dan apakah kalian berani menonton konten ini hingga selesai? Mari kita mulai. Oke, Mas Denny, dengan dituntutnya Nadiem 18+9 malah katanya di beberapa berita. Dia ada 18 tahun plus 9 tahunnya, saya belum baca lengkap, cuma boleh dikoreksi kalau salah. Cuman itu juga menjadi sebuah berita yang cukup besar bagi Indonesia karena Nadiem sendiri juga merasanya ya dari pihak Nadiem dari kemarin klarifikasinya mereka memang mungkin hanya melewati birokrasi yang ada tapi pada akhirnya dituntut 18 tahun plus 9 gitu. Nah, menurut Mas Denny sendiri apakah ini memang bahasanya banyak yang juga yang bilang Nadiem ini dikriminalisasi atau mungkin memang tuntutan yang sah segitu atau seperti apa menurut Mas Denny Darko? Saya tidak ingin masuk ke dalam tuntutan hukum karena saya tidak mengikuti persidangan secara mendetail dan saya tetap menghormati tuntutan dan juga delik-delik yang diajukan oleh jaksa. Tetapi saya ingin melihat fenomena ini dengan lebih luas. Bagaimana orang-orang visioner, orang-orang yang ya kita tahu kalau zaman dulu orang itu mau jadi birokrat itu hanyalah orang-orang yang mohon maaf ya, mereka ini mungkin ya kalau nggak sangat peduli kepada Indonesia dan mau menyumbangkan jiwa dan raganya, maka mereka akan memilih menjadi sesuatu yang lebih dijaminkan oleh negara. Saya nggak ingin menyebut hal-hal tertentu, tetapi ini kan sesuatu yang harusnya juga kita hargai saat orang-orang yang seharusnya memiliki satu talenta. Mereka bisa saja mereka keluar dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, tapi mereka lebih memilih pulang dan membantu Indonesia, tapi malah diperlakukan seperti ini. Itu yang ada di pikiran para Gen Z dan milenial. Oh, satu lagi Tom Lembong, itu juga sama. Maka saya melihat bahwa kasus seperti Pak Ahok yang berusaha untuk membangun Simpang Susun berdasarkan dari biaya yang didapatkan dari pengembang ya saat itu. Nggak ngambil dari APBD dan itu sempat dipermasalahkan. Bahkan sedikit lagi itu akan dituduhkan terjadi korupsi di sana. Lalu Mas Anies Baswedan yang berusaha untuk mengadakan Formula E di Indonesia dan ingin mengangkat Kota Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan, ini juga dipermasalahkan. Juga saat membangun JIS. Dan juga saat kemudian Nadiem Makarim yang akhirnya menentukan Chromebook, ini dianggap memperkaya orang lain. Silakan koreksi kalau saya salah. Dan saya menilai bahwa mengapa orang-orang visioner, orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara profesional bekerja, bukan cara birokrat, ini malah dipermasalahkan. Disitulah letaknya cacat birokrasi di negara kita dan ini tidak bisa kita diamkan. Tetapi saat kita membenahi itu, kita juga harus ingat bahwa Pak Prabowo sejatinya adalah seseorang yang visioner juga. Dia dianggap sebagai seseorang yang melanggar peraturan. Dia dianggap sebagai seseorang yang melakukan sesuatu tanpa ada ngobrol sama DPR, MPR, dan undang-undang dulu. Dengan melakukan MBG dan juga Kopdes, dan juga gentengisasi dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang sejatinya harus kita dukung. Tapi sayangnya kalian ini seperti cherry picking. Kalau orang-orang yang tadi itu bukan orang-orang yang mendukung Jokowi, itu kalian akan bela setengah mati. Tetapi jika ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang terus kemudian berkaitan dengan Jokowi, tiba-tiba kita menjadi antipati. Nggak semua sih, tapi ini satu hal yang harus kita pisahkan. Dan bagaimana kita tidak terpengaruh oleh kondisi di mana perang narasi, cognitive wars ya, dan juga half truth yang ada di mana-mana, kita harus tetap mendukung orang-orang ini agar lebih baik lagi dalam membenahi negara ini, tapi nggak terus diperangkap oleh birokrasi yang ya kita tahu ini harus segera diselesaikan. Mas, tapi kan kembali lagi ya, maksudnya visioner boleh, eksekusi boleh, tapi kalau misalkan memang itu harus menabrak hukum, lantas apa yang bisa mengawasi? Kan nggak bilang kalau menabrak hukum. Nggak, maksudnya kayak melengkap ya maksudnya. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat ada di Estonia dan juga di
mana Finlandia ya kalau nggak salah ya. Finlandia. Ada regulatory sandbox. Sandbox itu artinya kan tempat bermain anak-anak. Kalau jatuh nggak sakit. Dengan melakukan regulatory sandbox, maka orang-orang yang dianggap visioner ini diberikan keleluasaan dan nggak langsung dianggap melanggar hukum saat mereka melakukan sebuah langkah visioner untuk get things done atau menyelesaikan satu permasalahan dengan cepat tanpa harus melewati birokrasi. Sayangnya hal seperti ini masih jadi sandungan dan di Indonesia ini belum terjadi. Mungkin kita harus bisa mencontoh misalkan seperti di Amerika Serikat saat Elon Musk ini mendirikan SpaceX dan dianggap sering melanggar peraturan FAA. Dan ini sesuatu yang akhirnya menjadikan pemerintah Amerika memberikan kelonggaran khusus karena ini dianggap sebagai sesuatu yang cutting edge, yang melakukan breakthrough dan bisa membawa Amerika menuju ke kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Tapi maksudnya kembali lagi, maksudnya batasannya adalah gini. Kalau orang visioner Mas, itu kan pasti kita nggak bisa mengikuti birokrasi karena birokrasi ini berjalan dengan lambat gitu. Apalagi regulatornya juga kalau memang banyak yang kompeten di bidangnya, kalau tidak kompeten juga kan agak sulit. Nah, bagaimana pada akhirnya orang-orang visioner ini bisa menjalankan visinya tanpa ada kecurigaan dari orang-orang yang tidak mengerti birokrasi itu sendiri, kayak itu mah ada memperkaya orang, mengambil duit hak rakyat. Secara ideal tentu saja birokrasinya yang harus dirubah, undang-undangnya disesuaikan. Tetapi dalam jangka waktu yang pendek, saya tadi sampaikan ya itu yang bisa dilakukan. Bahwa ini semua memang harus diberikan sebuah case khusus yang nggak bisa diperlakukan ke hal-hal yang lain. Dan juga bagaimana kita mencoba untuk mengukur siapa subjeknya. Kita harus tahu bahwa Nadiem Makarim adalah seseorang yang memberikan pekerjaan kepada 18 juta orang dalam perusahaan Gojeknya. Dan ini tidak bisa dinafikan begitu saja. Lalu diberlakukan denda puluhan miliar yang kalau saya pikir ini terkesan seperti sebuah akan bisa disalahartikan, diduga menjadi sebuah kriminalisasi. Padahal sebenarnya jika kita melihat kasus persidangannya bisa saja memang Nadiem Makarim di sini melanggar birokrasi yang memang harusnya ada. Atau ada sebuah pasal yang terus kemudian bisa dikenakan. Nah, pasal seperti ini harusnya bisa ditinjau ulang dan nggak segampang itu dikenakan. Apalagi jika ternyata nanti ujuk-ujuk tiba-tiba presiden turun tangan dan menghilangkan kasusnya seperti Tom Lembong tanpa adanya sebuah upaya merubah birokrasi itu tadi. Oke, tapi kasus Nadiem Makarim ini kalaupun memang apa yang dia lakukan itu adalah sebuah hal yang visioner dan juga tapi mungkin ada beberapa langkah birokrasi yang memang tidak diikuti sepenuhnya oleh Nadiem Makarim. Pada akhirnya Pak Prabowo sebagai seseorang yang sama-sama visioner akan mencoba menyelamatkan Pak Nadiem juga. Betul. Ini adalah satu langkah terakhir. Tetapi jika itu pun terjadi, maka penjelasan tentang bagaimana hal ini memang harus diambil dan karena tidak ada jalan yang lain, itu pun harus coba untuk dijelaskan. Dan jika ternyata ini harus membongkar bobrok yang lain, ya nggak apa-apa, jelaskan saja. Karena saat ini kita memiliki masyarakat yang jauh lebih cerdas dibandingkan mungkin era saya waktu umur saya 20, 30-an, atau mungkin bahkan era sebelumnya lagi. Dan juga bagaimana pengawasan dalam sosial media yang sangat-sangat ketat dan malah juga sangat berbahaya dan berpotensi untuk disalahgunakan dan dimanipulasi untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Pemerintah nggak boleh kalah gercep di sini. Dan saat Pak Prabowo akan juga memberikan semua keterangan ini tadi, maka kita akan tahu bahwa negara ini tidak bisa diselesaikan dengan cara birokrasi masa lampau. Karena jika kita tetap stick kepada itu, pada masa lampau itu sendiri, maka kita tidak akan pernah maju. Sejatinya kita harusnya menyalip di tikungan dengan cara melakukan kecurangan. Kecurangan dalam arti yang positif ya, melakukan hal yang mungkin kalau ternyata ini terlalu lama, terlalu rumit, itu harus ditinggalkan. Maka yuk kita rubah. Tapi jika perubahannya memerlukan perubahan undang-undang, ngomong dulu ke DPR, lalu maju ke MPR dan sebagainya. Ini hal-hal yang memang harus kita ini oke dilakukan, tapi di saat yang lain sandbox itu tadi harus diberlakukan. Tapi sebenarnya bisa juga nggak sih Mas menempuh mungkin, maksudnya kalau memang ini tuh akan berhasil, maksudnya seperti MBG contohnya. Ya programnya dijalankan dulu, baru diurus regulasinya menyusul gitu. Tapi kan pada kenyataannya ada juga banyak mungkin kebijakan-kebijakan yang menerobos beberapa regulasi atau birokrasi itu, tapi ujungnya tuh nggak diurus gitu. Ya itu tadi, makanya kan, karena sebenarnya nggak selesai aja. Kalau ini bisa diselesaikan, bahkan MBG pun yang saat ini tentu saja kita tahu dan akui banyak sekali ketimpangannya. Jika ini diselesaikan, ini akan jadi satu program yang baik. Sama seperti juga dengan hal-hal yang lainnya. Apakah Tom Lembong sepenuhnya bersalah? Saya pikir ini semua akan bisa dilihat dari sudut yang debatable. Apakah Anies Baswedan bersalah? Saya pikir juga sama. Dan ini nggak boleh dibiarkan di mana anak-anak muda dan juga tokoh-tokoh visioner bangsa
Seperti orang yang saya sebut tadi, ini dihalangi langkahnya hanya karena mereka dianggap kurang fit dengan birokrasi yang mungkin ditulis 30-40 tahun yang lalu. Tapi berhubungan dengan birokrasi, kayaknya nggak cuma Indonesia yang maksudnya bermasalah dengan itu. Banyak negara juga yang bermasalah dengan birokrasinya yang cukup lambat atau seperti apa gitu. Lantas, apakah ini juga maksudnya sebenarnya ada apa ya bahasanya? Kekurangan dari pihak pemerintah sendiri. Maksudnya kalaupun memang mereka mau mencoba untuk ada program percobaan gitu, harus menerobos birokrasi yang ada, ya harusnya diumumkan dengan transparan begitu kan. Ya, dari dulu sampai sekarang permasalahannya selalu masalah komunikasi. Dan kenapa selalu menyalahkan pemerintah? Saya masih bisa mengerti karena apapun itu kapal ini tetap nahkodanya adalah pemerintah. Maka nggak salah kalau kita mengingatkan nahkoda ini agar tidak menyeleweng jauh dari tujuan kita. Atau terlalu cepat atau malah terlalu lambat dalam memacu bahtera yang kita kendarai bersama-sama ini. Tetapi jika caranya anarkis dan terus oke, ini semua nggak baik, maka nahkodanya harus diganti. Saya pikir ini yang harus kita hindarkan. Lakukan kritik sebanyak mungkin. Lakukan kritik secara objektif. Dan yang paling penting kita tahu bahwa negara ini agar bisa menyalip di tikungan, maka kita harus melakukan kecurangan dengan cara membypass birokrasi yang terlalu jadul dan menggantikan dengan birokrasi yang baru agar tujuan kita ini segera tercapai dan nggak ketinggalan dibandingkan negara yang lainnya. Untuk semua kalian yang setuju, tulis komentar di bawah sini. Yang nggak setuju, tulis komentar lebih panjang lagi. Mari kita berdiskusi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.